mempersiapkannya untuk bisa lebih menyiapkan mungkin ya sumber pendapatan lain dengan berinvestasi ke hal-hal yang mungkin lebih mungkin bisa menjanjikan di kemudian hari, atau yang paling gampang ya menurunkan gaya hidup agar pada saat kita pensiun kita nggak terlalu timpang gaya hidup kita, karena pemenuhan gaya hidup itu kan sangat tinggi ya, dan mau di berapapun juga pasti habis buat gaya hidup ya. Kalau untuk kita itu biaya hidupnya sebenarnya berapa sih Mas? Kalau normalnya ya biaya hidup itu kan kurang lebih 40% dari penghasilan. Kalau misalkan secara hitungan kan hitungnya kan 100%, berarti 40% buat apa? Buat kebutuhan hidup, 30-nya untuk utang. Kalau masih kerja ya, yang 10, kan ada 20 lagi nih. 10 bisa buat investasi, 10-nya lagi buat lain-lain. Nah, kalau misalkan ini udah dilanggar, otomatis kan ya tahu sendiri. Saya kan pernah bilang kalau hanya ada 2 tipe orang yang bisa menyisihkan uang lebih dari mungkin 50% penghasilannya. 1, dia kaya sekali. 2, dia pelit sekali. Itu sih. Tapi nggak apa-apa kalau duitnya sendiri, yang penting nggak melanggar hak orang lain kan, pelit nggak masalah. Yang penting kan dia sudah mempersiapkan hari tuanya dengan baik, gitu kan. Itu lebih ke buat diri saya sendiri sih, karena sangat nyesek juga kalau kita nggak benar-benar bisa memprepare dengan baik. Berarti gaya hidup itu sebenarnya tergantung dari pendapatan Mas ya? Apa gimana Mas? Kalau menurut Mas Agus seperti apa? Kalau misalkan alokasi gaya hidup itu kan kadang kalau idealnya kan hanya ya sekitar 10% dari penghasilan. Bayangkan penghasilan kita saat ini berapa, ya 10%-nya itu gitu. Tapi kan pasti kita akan lebih dari 10% kan. Nah, yang itu yang kemungkinan akan menjadi masalah di kemudian hari. Bagi saya sendiri sih. Mungkin bagi orang-orang kan juga nggak sama kalian hitungnya. Karena tiap orang menilai satu barang itu kan ini biasa, ini enggak penting, ini penting, itu kan juga beda-beda Mas. Iya enggak? Benar-benar. Jadi pesan untuk Mas Agus, dari Mas Agus, kira-kira yang penting-penting dalam mempersiapkan pensiun seperti apa Mas? Hari tua lah. Yang paling mendasar sih kalau untuk saat itu masih kerja, bagi saya sendiri ya, mungkin kalau berpesan bagi orang lainnya masih terlalu jauh lah, karena kan saya juga masih belajar untuk menata kembali skema pembagian itu tadi, anggaran pribadi itu yang dikatakan untuk kebutuhan berapa, terus untuk yang lain-lain berapa, untuk yang hutang berapa, seperti itu lebih benar lagi gimana kita coba atur, jadi refocusing arah pembelanjaan pendapatan kita seperti itu. Jadi menata kembali sih, tapi itu akan sangat berat sih memang saya pikir, tapi harus dilakukan karena memang kalau kita mau ke depannya nggak ada masalah serius ya, kita harus benar-benar mulai dari sekarang. Seperti itu Mas Irsyad. Terakhir Mas nih, kalau nanti nih pada saat pensiun mau ngelakuin apa Mas? Di pensiun itu kalau idealnya kan kita nggak mungkin ya, kalau bagi saya ya, pendapat ini kan hanya pendapat saja, tidak ideal bagi semua orang. Kalau menurut saya, kalau udah waktunya pensiun ya pensiun, artinya melakukan sesuatu yang bisa memberi manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Syukur-syukur misalkan kita bisa melakukan sesuatu yang bisa membuat kita lebih menjadi diri kita yang sebenarnya gitu. Tadi kalau misalkan mau jadi kaya raya atau mau jadi apa kan, semua kan udah ada takarannya masing-masing kan ya, masa ada rezekinya gitu. Kalau saya selalu yakin kalau orang itu kalau rezekinya udah habis ya pasti meninggal dunia. Artinya rezeki itu kan bentuknya macam-macam. Walaupun kondisi sakit parah, tapi kalau masih dikasih hidup berarti ya itu masih ada rezekinya. Berarti nggak bakalan kerja lagi Mas ya?
Ya nggak tahu mas, karena kan kita nggak bisa melihat dari kalau misalkan pengen kerja lagi tapi kenyataannya nanti kita nggak mampu kan ya gimana gitu kan. Terus kalau misalkan kita keluar kita mau gini kan juga belum tentu juga. Seperti itu. Ya lihat nanti bagaimana. Ya berarti kan. Kalau aku sih cita-citanya punya kebun, aku ingin bercocok tanam saat pensiun. Jadi nanti masak ambil dari depan rumah. Tapi ya harus punya penghasilan sih. Nah tadi pertanyaannya sama dari tadi ke Mas Agus. Kira-kira dari Grastika sendiri seperti apa? Maksudnya dalam menghadapi pensiun seperti itu. Sekarang ini di dalam pikirannya milenial nih, apalagi yang masuk kaum milenial banget nih. Gimana ya? Aku tuh sebenarnya tidak melek finansial. Yang kulakukan ya paling saving sih kalau sekarang Kak. Jadi benar-benar saving. Jadi kalau bukan saving karena ada sisa, tapi memang nyiapin dana buat saving. Itu sih yang bisa aku lakukan saat ini. Kedepannya ya kalau ada kesempatan untuk buka usaha lebih bagus, buka usaha, ada usaha. Oke, terus itu tadi pertanyaannya, kalau pensiun kira-kira mau ngapain nanti? Mau ngapain? Aku pingin ke desa Kak, kalau saya ya. Kalau pribadi pingin pindah ke desa, ke tempat yang tenang, nggak mikir terlalu banyak. Tapi desa yang terjangkau internet, jadi tetap bisa nonton drama Korea. Gitu sih Kak, kalau aku pingin slow living, menikmati hidup, jadi benar-benar menikmati apa yang saya lakukan. Bukan berarti sekarang nggak menikmati ya, cuma kan beda ya. Kalau sekarang kan kayak ada yang diburu-buru sesuatu lah. Inginnya sih besok udah nggak seperti itu, kalau umurnya sampai, kalau finansialnya mampu. Di desa ya? Iya dong. Pendapat lo tentang nanti pada saat pensiun, hal-hal yang sudah lo lakukan untuk persiapan pensiun lo apa? Hal-hal yang sudah jauh banget Kak mikirnya kalau kesana. Lu udah mikir belum apa enggak gitu? Belum. Lu belum mikir tentang pensiun lu seperti apa ya? Lu sih orangnya santai banget. Gue sih belum membicarakan hal sama apa? Suami gitu Ya, enggak? kan kalau kayak gitu kita harus ini ya. Pembicaraan ini kan harus dibicarakan secara matang, didiskusikan sama suami gimana ke depannya. Kalau untuk pensiun sendiri kita aku sama suami belum sampai mikirin ke sana. Yang jelas intinya nanti kalau udah pensiun kita mau balik ke kampung. Oh iya, itu Dia sih pertanyaan pengennya ke Jogja. pertanyaan ini nih, pertanyaan terakhir tuh sebenarnya. Jadi lo kalau lo nanti pensiun lo mau ngapain? Mau ngapainnya belum tahu, tapi yang jelas kita nggak bakal menetap di sini ya. Di apa ini? Di perantauan. Jadi bakal balik juga Iya, nih, sama seperti gue lah masih lo ya. Jadi pasti kita akan balik ke Jawa karena ya kita dilahirkan di sana dan dibesarkan di sana, jadi pengennya ya kita dituakan di sana. Menjalani masa tua di sana. Ya wes lah, oke Bunia. Tapi kalau untuk secara detailnya nanti masa pensiun mau ngapain masih belum kepikiran. Berarti Kak. lu belum pernah dengar kata financial literacy ya? Belum pernah. Belum sama sekali melek keuangan atau melek investasi, belum ya? Iya, aku masih belum melek finansial. Biasanya ibu-ibu mah seneng deh finansial, masalah finansial, mau masalah duit, mau masalah seneng deh. Misalnya ngabisin duit Kak, kalau mama kayak gitu-gitu bukannya bapak-bapak ya? Iya, ibu-ibu juga mah. Gitu. Nggak Ibu-ibu tahu, ibu nabung. mah lebih suka ini Ngabisin ya? Ngabisin. Suka workshop ya? Suami work. Suka online shop. Buka Shopee. Check out. Berarti urusan tabungan, investasi dan lain-lain urusan suami ya? Iya dong. Oh, wes lah.
Sip. Ini Bapak Rama seperti apa? Hitungin aset bapaknya. Apaan? Topiknya apaan? Lo sekarang ini mempersiapkan pensiun lo seperti apa? Bagus nih, nggak usah disiapin nih, Cak. Nunggu warisan. Warisannya ada apa aja nih Pak Rama? Wah, udah banyak lah, aman pokoknya. Sampai minimal ke cucu masih aman lah. Ke cucu tanpa kerja masih aman lah, Cak. 7 turunan masih belum habis ya? Dua Berapa belokan? Dua katanya. dua turunan, Makanya cuman nggak dicoret dari agak warisan. nanjak doang di guanya. Asal nggak ada belokannya. Iya. Soalnya yang kedua udah turun di gua doang, agak nanjak ini. Agak berat. Dan nggak dicoret dari warisan ya kak ya. Jadi investasi yang lo punyain sekarang apa Ram? Kalau selain warisan, Kak, Selain warisan? sudah berusaha investasi Anak apa? doang udah. Kalau Iya, anak benar, bentuk anak. investasi ke anaknya seperti apa kak? Yang sudah Wih, tadi lo kuliah di Inggris kan? Iya, ngasih makan yang sehat, terus ngasih mainan yang bagus. sekolahin kemana kak? Hah? Sekolahin kemana? Sekolahnya harus ke ini dong, ke UK. Wis. Udah ada perencanaannya ya? Udah lah. Udah tabungan apa namanya? Investasi ya? Apa namanya? Asuransi. Asuransi ya? Asuransi pendidikan ya? Kak emangnya Ini kalau luar biasa. investasi ke anak nanti ngefeknya ke dirimu apa kak? Bisa nebeng ya? Ke anak. Ya minimal bisa nebeng, jadi pas muda nebeng orang tua, pas tua nebeng anak. Nah, itulah prinsip gue. Ini si kocak. Ini si kocak ini. Ini out of the box Jadi ini. semua gue serahkan ke orang tua sama ke anak. Jadi hidup gue tuh harus ngebahagiain dua itu aja. Berarti setelah pensiun rencana lu seperti apa? Ngikut anak gitu ya? Ikut anak. Jadi selama kerja ngikut orang tua, setelah pensiun ngikut anak. Ya, Bapak gue nggak. itu makanya harus kerja keras dulu buat pendidikan. Ada pesan-pesan nggak di masa depan buat anakmu? Kan kamu sekarang menginvestasikan anak ya. Apa pesan-pesan buat anak di masa depan kalau nonton video ini? Ya minimal jangan diikutin lah bapaknya, ikutin kakeknya aja lah. Kalau jangan diikutin bapaknya, ntar anaknya nggak mau nampung kamu loh. Nggak apa-apa, itu mah masa yang nggak ditampung ya, Cat ya. Udah diinvestasiin ya? Iya. Sampai sekolah di UK masa nggak ditampung ya? Gitu kalau sekarang kan lumayan investasinya masih setengah-setengah sama kakeknya. Jadi nggak full investasinya. Ini sih emang beda ya pendapatnya, luar biasa ini. Ini cocok ini. harus kita akomodir. Iya harus bener Kan iya. orang kan macam-macam. Iya, iya, iya. Kalau nggak ada yang gini-gini, industri fashion industri ini nggak laku. Benar, mantap, Cat. Ada lagi nggak? Kalau buat papa-papa muda seperti apa? Muda. Iya, Kak, iya. kalau tips buat orang yang nggak punya warisan gimana? Iya, yang muda-muda dan nggak punya warisan, Gimana dong? Ya, miskin udah berarti- turunan gitu gimana? Berarti agak berat juga tuh, Cat. Gimana bos? Ini Ngalami jadi nggak tahu. nggak pernah ngalamin ya. Kalau gue sih udah pernah ngalamin. Kira-kira aja lah, Dan kira-kira masih- aja lah gimana kira-kira kalau buat yang Ya, tanpa banyak. warisan. Berdoa, banyak berusaha aja lah. Kalau yang nggak jelas gimana tipsnya? Nggak tahu, nggak jelas. Nggak jelas nih Pak wawancaranya. Begitu, Cat. Ya juga ya.